Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan NIM 4524091086 kelas I. Sebelumnya saya akan membahas mengenai sarana ilmiah, statistik dan logika. Nah, pengertian statistik pada mulanya kata statistik diartikan sebagai keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Dan secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Namun, kamus bahasa Inggris kita akan menjumpai kata statistik dan kata statistik. Kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda. Kata statistik artinya ilmu statistik, sedangkan kata statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Ditinjau dari segi terminologi, dewasa ini di istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan atau kegiatan penstatistikan. Ketiga, kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka. Itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Yang terakhir, yang keempat, istilah statistik dewasa ini juga dapat diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Ilmu statistik tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel, grafik, daftar informasi, angka-angka informasi. Sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klasifikasi data. Berarti ilmu angka sebagai dasar untuk induksi. Jadi statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Bagian kedua yaitu sejarah perkembangan statistik. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan sarjana muslim, namun bukan dalam lingkup teori peluang. Begitu dasar-dasar peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat bidang telaahan ini berkembang. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Abraham de Moivre pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori tergalat atau kekeliruan theory of error. Pada tahun 1757, Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut.
a continuous distribution dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson ini lebih lanjut dan menemukan distribusi normal, sebuah konsep mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika. Di samping teori peluang, distribusi lain yang tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911 dan Karl Pearson pada tahun 1857 sampai 1936. Adapun teknik kuadrat terkecil, least squares, simpangan baku dan galat baku untuk rata-rata the standard error of the mean dikembangkan Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, C-kuadrat, dan analisis statistika untuk data kualitatif. Pearson menulis buku The Grammar of Science, sebuah kata klasik dalam filsafat ilmu. Demikianlah statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam dasawarsa 50 tahun belakangan ini. Penelitian ilmiah, baik yang berupa survei maupun eksperimen, dilakukan lebih cermat dan teliti dengan mempergunakan teknik-teknik statistika yang diperkembangkan sesuai dengan kebutuhan. Bagian ketiga yaitu hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan bagian ketiga yaitu hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyandarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Dan bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Penalaran merupakan suatu proses berpikir membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Dan penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Umpamanya, kita mempunyai fakta bahwa kerbau mempunyai mata, lembu mempunyai mata, harimau mempunyai mata, dan gajah mempunyai mata. Dari kenyataan-kenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum bahwa semua binatang mempunyai mata. Ada dua keuntungan dari kesimpulan ini. Keuntungan pertama bersifat ekonomis, dan keuntungan kedua adalah dimungkinkannya proses penalaran baik secara induktif maupun secara deduktif. Statistika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir induktif tersebut. Deduksi adalah sebaliknya, cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut
premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata premis mayor. Sipolan adalah seorang makhluk premis minor. Dari sipolan mempunyai mata kesimpulan. Yang keempat yaitu tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Kedua tujuan sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktis. Bagian kelima yaitu statistika dan cara berpikir induktif. Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah diuji, yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmu adalah sesuai faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakannya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sedangkan dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar, tapi kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar. Selanjutnya, statistika juga memberikan contoh kepada kita untuk mengetahui apakah suatu hubungan kualitas antara dua faktor atau lebih bersifat kebetulan atau memang terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Dan statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, keenam, peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Walaupun begitu, sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Yang kedua, hipotesis. Untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola yang menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Yang ketiga yaitu ramalan. Dari hipotesis atau teori dikembangkanlah deduksi. Jika teori yang dikemukakan itu memenuhi syarat deduksi, akan merupakan sesuatu pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya secara empiris, tetapi dideduksikan dari teori. Yang terakhir yaitu pengujian kebenaran. Ilmuwan lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Mulai dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahap sebelumnya berulang seperti sebuah siklus. Dalam tahap ini, sebuah hipotesis dianggap teruji kebenarannya jika ramalan yang dihasilkan berupa fakta. Kadang-kadang dalam ilmu-ilmu alam, proses pengujian dapat dipercepat dengan jalan melakukan percobaan. Dan penalaran konsep statistika modern dalam memberikan arti yang pasti kepada pengujian kebenaran sebuah hipotesis. Sebuah hipotesis telah sah teruji bila pengaruh unsur kebetulan dalam pembuktian telah ditafsirkan dengan benar. Dalam kegiatan keilmuan yang sebenarnya, keempat langkah ini menjalin sedemikian erat sehingga sukar untuk menggambarkan perkembangan suatu penyelidikan keilmuan
dengan skema kita yang kaku tersebut. Bagian ketujuh, penerapan statistika. Metode statistika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Salah satu unsur yang umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tentu. Dan pemerintahan telah lama mengumpulkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kepentingan bernegara. Umpamanya data mengenai penduduk, pajak, kekayaan, dan perdagangan luar negeri. Permintaan terhadap penelitian di bidang biologi tertentu, umpamanya antropometri, ergonomi, dan genetika, membawa kelahiran baru bagi statistika pada permulaan abad ke-20. Ini penerapan metode statistika dalam bidang opini tersebut menerus berkembang. Dan dalam bidang-bidang humaniora, umpamanya sejarah, kesusastraan, musik, dan filosofi, pemakaian metode statistika adalah tidak biasa. Walaupun begitu, mulai tampak dalam bidang ini pun makin sering menemukan penerapan yang berarti. Contohnya tentang berbagai penerapan statistika di atas tidak dapat mencakup semua hal, namun semoga dapat memberikan gambaran-gambaran kemungkinan sebagai penerapan dari metode dalam konsep dasar statistika. Topik kedua yaitu logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Tidak hanya de facto, menurut kenyataan kita sering berpikir secara de jure. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan macamnya. Maka, berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai. Pikiran diikat oleh hakikat dan struktur tertentu. Kendati hingga kini belum seluruhnya terungkap. Pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Memang sebagai perlengkapan ontologisme, berpikir kita dapat bekerja secara spontan, alami, dan dapat menyelesaikan fungsinya dengan baik, lebih-lebih dalam hal yang biasa, sederhana, dan jelas. Yang pertama, aturan cara berpikir yang benar. Kondisi adalah hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat terlaksana. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis, dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Bagian A mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, meningkatkan mutu penalarannya, menggerakkan si pemikir untuk senantiasa mewaspadai ruh-ruh yang akan menyelewengkannya dari yang benar. Misalnya, menyederhanakan kenyataan, menyempitkan cakrawala atau perspektif, berpikir terkotak-kotak, memutlakan titik terdiri atau suatu profil, dan sebagainya. Bagian B, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang benar dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diselingi dengan diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran, tetapi parsial sifatnya. Bagian C, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan. Pikiran diungkapkan ke dalam kata-kata, kecermatan pikiran terungkap ke dalam kecermatan kata-kata. Karenanya kecermatan ungkapan pikiran ke dalam kata merupakan sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Bagian D, buatlah distingsi atau pembedaan dan pembagian klasifikasi yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal ini jelas berbeda, tetapi hanya kejadian di mana dua hal atau lebih mempunyai bentuk sama namun tidak identik. Bagian E, cintailah definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksudkan. Karenanya, jangan segan membuat definisi
Definisi harus diburu hingga tertangkap. Definisi artinya pembatasan, yakni membuat jelas batas-batas sesuatu. Bagian F, ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Ketahuilah mengapa Anda berkata begini atau begitu. Anda harus bisa dan bisa terlihat asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi-konsekuensi dari suatu penuturan, assertion, pernyataan atau kesimpulan yang Anda buat. Bagian G, hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran penalaran. Dalam belajar logika ilmiah, scientific, Anda tidak hanya mau tahu hukum-hukum, prinsip-prinsip, bentuk-bentuk pikiran sekedar untuk tahu saja. Anda perlu juga yang pertama dalam praktik menjadi cakap dan cekatan, yakni secara spontan tanpa kesulitan, berpikir sesuai dengan hukum, prinsip, bentuk berpikir yang betul tanpa mengabaikan dialektika, yakni proses perubahan keadaan. Bagian kedua selanjutnya, sanggup mengenali jenis-jenis, macam-macam, nama-nama, sebab-sebab, kesalahan pemikiran, dan sanggup menghindari, juga menjelaskan segala bentuk dan sebab kesalahan dengan semestinya. Bagian kedua, klasifikasi. Sebuah konsep klasifikasi seperti panas atau dingin hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Suatu konsep perbandingan seperti lebih panas atau lebih dingin mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut dalam norma yang mencakup pengertian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek lain. Kita tak boleh mengecilkan kegunaan konsep klasifikasi, terutama pada bidang-bidang di mana metode keilmuan dan metode kuantitatif belum berkembang secara psikologi. Telah mempergunakan metode kuantitatif secara lebih sering, namun masih terdapat daerah-daerah dalam psikologi di mana konsep perbandingan yang bisa diterapkan. Dan sering terjadi bahwa sebuah konsep perbandingan kemudian dijadikan dasar sebuah konsep kuantitatif. Contoh yang klasik adalah konsep tentang lebih panas, yang kemudian berkembang menjadi temperatur. Dan keadaan seperti di atas berbeda sekali dengan konsep perbandingan. Tidak seperti halnya dalam konteks kelas. Konsep perbandingan melibatkan suatu struktur hubungan logis yang rumit. Yang ketiga, aturan definisi. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Dan definisi mempunyai peranan penting dalam pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan tasawurat dan pembatasan makna lafaz mufradah, dan di segi lain terkait dengan pembatasan tasdikat dan lafaz murakkabah. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah sesuatu yang menguraikan makna lafaz kulli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Dan definisi yang lebih baik adalah jami wa mani atau menyeluruh dan membatasi. Hal ini sejalan dengan kata definisi itu sendiri, yaitu definite atau membatasi. Salah satu contoh yang sering diungkapkan adalah manusia adalah binatang yang kekal, yang berakal. Binatang adalah genus, sedangkan berakal adalah diferensia, pembedaan utama manusia dengan makhluk-makhluk lain. Jadi, definisi yang valid dalam logika perbatasan yang jelas antara objek-objek yang didefinisikan. Sekian dari pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.